Di hari ini para alim ulama dan tokoh masyarakat dan apa namanya tadi? Fans radio. Iya, itu sudah banyak mereka tuh. Gaul lah nyambet. Ya. Alhamdulillah hari ini dapat dilaksanakan peristiwa acara peringatan Maulidir Rasul pada hari ini. Semoga dengan adanya acara-acara seperti ini dapatlah kiranya mempererat hubungan silaturahim dan sekaligus menambah rasa cinta dan mahabbah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat limpahan rahmatnya serta taufik dan hidayahnya sehingga dapatlah kita berkumpul di ruangan yang sederhana ini guna mentazimkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wujud acara yaitu memperingati sejarah lahirnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. Semoga dengan adanya ucapan salawat dan salam ke hadrat Rasulullah tadi adalah merupakan satu wasilah, satu perantara, satu asbab nanti kita akan mendapat syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena manakala kita mengucapkan salawat dan salam ke hadrat Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat yang khusus untuk menyampaikan salam kita kepada baginda Rasul, asra'u min tarfat ain, lebih cepat daripada mata kita. Manakala kita mengucap salam, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nah, itu salam kita sudah sampai ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena cepatnya itu lebih cepat daripada mata kita berkedip. Manakala malaikat itu sampai ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucap salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Safwatullah. Memberi salam, kemudian baginda Rasul menjawab, waalaikumsalam. Malaikat berkata, ya Rasulullah, bahwasanya umatmu si A bin si A, disebut nama kita dan orang tua kita, disebut nama kita dan orang tua kita, bahwasanya si A bin si A titip salam sama sampean. Baginda Rasul menjawab, salamnya aku terima. Dan perlu anda ketahui wahai malaikat, aku pun titip salam kepada umatku tersebut itu sebanyak 10 kali. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan wahidatan shalla alaihi asran. Barang siapa bersalawat kepadaku, kata baginda Rasul, sekali maka aku bersalawat 10 kali. Allah bersalawat 10 kali, malaikat bersalawat 10 kali. Bagaimana Allah Ta'ala bersalawat? Allah Ta'ala menurunkan rahmat, kasih sayang kepada orang tersebut. Bagaimana malaikat bersalawat? Malaikat memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang bersalawat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat yang bersalawat qabul. Mudah-mudahan kita pulang daripada peringatan ini dosa kita habis diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berkat salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata baginda Rasul, aku pun mengucap salam kepada mereka, aku pun titip salam kepada dia. Seandainya 1 dari 10, seandainya 1 dari 10 diambil, dikasih kepada orang yang berada di dalam kubur,
orang yang di dalam kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, seandainya maka orang yang disiksa tadi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya, barakah daripada salawat yang 1 kali tadi. Kalau kita bersalawat 10 kali, 2 kali, banyak salawat kita kepada baginda Rasul. Karena apa? Baginda Rasul ini seseorang yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajarlah kita memperingati maulidnya baginda Rasul. Ya, kalau menggunakan umur itu ya peringatan perdana aja tadi ya kah. Mudahan berlanjut. Amin. Berlanjut sampai akhir zaman, sampai kita maut, sampai habis napas kita pakai, dan manakala habis napas kita nanti pada hari akhirat itu nyambung dengan Rasulullah, karena kita sewaktu hidup di alam dunia selalu mengontek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bukan satu pemberian tanpa resiko. Jadi umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan gratis. Tapi setiap saat akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata lak fa iza faraka fala 'auda lak. Ujar Imam Ghazali, al-umru hiya ra'su malika wa 'alaihi tijaratika li akhiratika. Fa kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimata lak fa iza faraka fala 'auda lak. Umurmu itu, ujar Imam Ghazali, adalah laksana modal. Laksana modal orang berdagang umur. Yang mana umur kita? Seiring dengan keluar masuknya napas kita, itulah umur. Jadi artinya setiap saat umur kita ini berkurang. Memang pada hitungan tambah, ya kan? Berhitungan 4 tahun tadi itu tahun 1443, sekarang tahun 1444. Artinya umur kita bertambah 1 tahun pada hitungan, namun pada hakikatnya berkurang 1 tahun. Kemana umur kita yang 1 tahun tadi? Apa isinya? Ini perlu kita mengontrol, perlu introspeksi, perlu muhasabah. Istilah kitab sufi itu muhasabah. Jadi kita menghitung-hitung kemana arahnya umur kita tadi. Karena apa? Karena umur ini laksana modal. Menurut Muhammad bin Ka'ab di dalam tafsir, 4 jeritan ahli neraka yang intinya menyesal karena salah mempergunakan umur selama hidup di alam dunia. Panas neraka itu. Neraka itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat meniup api neraka itu selama 1000 tahun. Ditiup oleh malaikat 1000 tahun berubah menjadi ihmar, merah. Kata Allah, tiup lagi wahai malaikat. Ditiup lagi sama malaikat, berubah menjadi ibyad, setahun merah. Tiup lagi 1 tahun, berubah menjadi putih, ibyad. Makanya api itu kalau sudah terlampau panas, putih. Kalau orang membakar kayu warnanya merah, tapi kalau orang melas warnanya putih. Kenapa? Kepanasan itu berlipat ganda karena yang dibakar adalah besi. Ditiup lagi wahai malaikat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ditiup lagi. Setelah ditiup berubah menjadi iswad dan hitam. Jadi 3.000 tahun ditiup api itu oleh malaikat. Nangkada memandakan, tidak ada istirahatnya selama 3.000 tahun, berubah menjadi ibyad hitam. Luar biasa. Nah, makanya oleh karena itu dia berkata, orang ahli neraka ini nyesal terhadap umur yang telah diberikan Allah, salah mempergunakan. Rabbana amattana snataini fa'ahyaytana snataini fa'tarafna fi dzunubina fahal ila khurujin min sabil. Rabbana amattana snataini wa ahyaytana snataini. Ya Allah, matiakan ulun ini 2 kali dan hidupakan 2 kali. Ya ke bahasa kita, ya Allah matiakan ulun ini dahulu. Ini ulun sudah mati, hidupakan pulang. Hidupakan
supaya ulun hidupnya ulun hendak memperbaiki amal itu tadi. Nah ini penyesalan daripada orang-orang yang ada di dalam neraka. Mudah-mudahan kita masuk ahli surga pada tahun. Barakat daripada Maulid sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Nah demikian pentingnya umur ini, alhamdulillah. Di sini berarti ada satu peningkatan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ditandai akan adanya perdana peringatan Maulid baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang patut kita agungkan, patut kita syukuri kepada baginda Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ujar Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, mempunyai kepribadian yang agung. Itu Nabi Muhammad. Jadi Allah sendiri memuji akan kepada baginda Rasul, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh karena itu maka patutlah kita memperingati hari lahirnya junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Karena Allah sudah memuji la'ala khuluqin azim. Oleh karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai satu kepribadian yang agung, lalu yang lain-lain taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta sayun jamadat. Apa itu sami'u sayun jamadat? Sayun jamadat itu benda-benda padat seperti batu, pohon, seperti ya macam-macam benda padat. Taat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke Mekah berjalan terus menuju Ma'la, tapi jalan kaki menuju Ma'la, itu kita sudah dekat dengan Ma'la. Di sana ada Masjidus Sajarah, kemudian di sebelah sini Masjid Jin. Kenapa Masjidus Sajarah? Ceritanya begini, kalau kita hubungkan dengan sejarah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu dakwah, ada seseorang yang datang pingin bukti akan kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pingin bukti, ya Muhammad, wahai Muhammad, jika benar engkau itu utusan Allah Subhanahu wa taala, aku pingin bukti. Apa kata baginda Rasul? Tuh pohon korma. Yang pohon korma dari kejauhan itu datang menghadapmu, kemudian mengucap salam kepadamu. Ujar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Arabi. Arabi ini kita orang orang desa di desa lagi gitu. Ya Arabi, qul lis sajarah. Wahai Arabi, qul lis sajarah, katakan bagi itu pohon, anna Muhammadan yad'uki, bahwasanya Muhammad menyuruhmu datang. Datang ini orang Arab mendatangi pohon itu, kemudian si Arab ini berkata, ya sajarah, anna Muhammadan yad'uki. Setelah diomongnya oleh orang Arab itu, fataharrakatus sajarah, maka pohon itu bergerak an yamini, ke kanan. Di bahasa kita bergoyang. An yamini, ke kanan. Wa an yasari, ke kiri. Wa an khalfi, ke belakang. Wa an qaddami, ke muka. Jadi ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Setelah bergoyang dengan 3 kali 4 goyangan, akhirnya apa? Pohon ini kita bercabut lantas datang menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada baginda Rasul, ia berkata, assalamu alayka ya Muhammad. Mengucap salam ke pohon.
Orang Arab ini memperhatikan ini luar biasa ini. Di luar akal. Nah ini yang kalau sampean lewat di situ ada Masjidus Sajarah, kemudian di sini ada Masjid Jin. Nah itu ceritanya macam itu. Orang Arab ingin bukti, lalu dibangunlah masjid. Di situ setiap ada hal yang bersejarah dibangunlah masjid. Cuma bukan masjid untuk sholat Jumat, bukan. Itu yang ditulis dalam burdah, oleh Al-Imam Bushairi. Sini adakah jamaah burdah? Adakah? Mungkin ada sebagian lah. Dalam burdah itu disebutkan, ja'at li da'watihi al-asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala saqim bila qadami. Hafalnya halus saja hafalnya. Tamsi ilaihi bila saqim bila qadami. Ja'at li da'watihi, datanglah pohon itu li da'watihi, karena memenuhi panggilan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamsi ilaihi, maka datanglah kepada baginda Rasul bila qadami, dengan tidak berkaki. Jalan sampai menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengucap salam. Si Arab ini melihat. Setelah melihat, apa kata seorang Arab itu kepada baginda Rasul? Ya Muhammad, murha fatarja. Muhammad suruh akan balik, pohon ini suruh akan balik ya. Nah lalu pohon ini balik lagi ke asalnya dengan tidak berbalik. Jadi pohon itu pulangnya bukan membelakang kepada berputar, bukan, melainkan mundur. Itu pohon. Ya tadi kalau sampai dari Masjidil Haram ke Ma'la, jalan sebelah kanan itu ada yang disebut dengan Masjidus Sajarah. Itu ceritanya seperti itulah. Kalau dalam sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu si Arab ini langsung dia mengucap syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas si Arab ini tidak merasa puas dengan Rasul karena ta'zim dan kagum kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah lantas seorang Arab ini berkata, ya Muhammad, izan li an asjudalak. Muhammad, izinkan aku untuk bersujud di hadapanmu. Jadi ingin sujud di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasul? La, tidak boleh. Jika seandainya makhluk boleh sujud kepada makhluk, maka aku perintahkan setiap seorang istri sujud kepada suami. Jika seandainya diizinkan, tapi tidak. Nah, jadi kada boleh makhluk sujud kepada makhluk. Artinya dalam arti kata sujud yang seperti dalam sholat. Kalau sujud ini yang namanya musafahah kan, lain lagi ini bedanya, musafahah. Makanya kalau kita sujud itu ada orang cium tangan kita angkat dikit, tangan kita angkat ke atas daripada pusat, kita angkat supaya jangan terlalu rendah, kita angkat ke tengah. Itu tata tertib sujud, kita angkat dikit. Kemudian Arab itu manakala kada diizinkan oleh baginda Rasul, izan li an uqabbila yadayka wa rijlaik. Izinakan ulun ya Rasulullah mencium kedua tangan piat dan mencium kedua kaki. Rasulullah mengizinkan untuk mencium kedua tangan beliau. Setelah itu seorang Arab ini menjadi muslim sejati karena melihat mu'jizah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pernah lagi terjadi tentang keagungan baginda Rasul. Ini kita mengungkap tentang keagungan baginda Rasul. Kenapa ini kita ungkap? Supaya kita lebih mahabbah, lebih cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita itu tanpa mengetahui hakikat sesuatu tidak akan mungkin tertanam rasa cinta yang sebenarnya. Paling-paling cintanya cinta-cintaan. Ini kalau orang tidak mengetahui hakikat sesuatu. Tapi manakala dia mengetahui hakikat sesuatu itu, akan tertanamlah cinta, rindu dan sauqah ila habibina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Pernah juga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Siratun Nabawiyah, di mana di sana disebutkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam rangka penyiaran Islam datangi oleh dua orang laki-laki. Ya Muhammad, in kunta sadiqan suqlanal badar firqatain. Wahai Muhammad, jika engkau benar-benar Nabi akhir zaman, utusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, suqlanal badar firqatain, coba kamu buat bulan itu menjadi belah dua. Bulan dibelah dua. Ini ibarat kalau secara akal ini permintaan yang gila, tidak mungkin bisa. Kalau akal tapi ya, akal. Makanya seorang Arab pada waktu itu begitu. Muhammad, kalau engkau benar jadi Nabi dan Rasul, coba itu bulan menjadi belah dua. Sementara pada waktu itu bulannya belum ada. Cuman ada bayang-bayangan yang namanya hari masih siang. Akhirnya kata baginda Rasul, in fa'altu tu'minun. Jika seandainya itu aku kabulkan permintaanmu, tu'minun, apakah kalian beriman? Faqala na'am, ya, kata mereka. Setelah itu fasa'ala rabbah, lalu baginda Rasul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa di gunung Abu Qubais. Itu sekarang jadi rumah raja. Gunung Abu Qubais itu sekarang jadi rumah raja. Jadi kada jauh daripada rumah Sayyidah Fatimah Khadijatul Kubra. Itu kalau kita lihat dekat. Jadi rumah itu jadi rumah raja. Nah, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, berangsur-angsurlah hari yang siang tadi cukup cerah, terang, panas. Akhirnya cuaca berangsur-angsur menjadi redup. Hari menjadi gelap. Cuma bukan malam. Hari jadi redup, gelap. Akhirnya terbitlah bulan. Bulan purnama. Terbit bulan purnama. Baginda Rasul berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah redup terbitlah bulan purnama, dan bulan itu datang menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghadap kepada baginda Rasul, maka bulan itu tadi setelah mengucap salam kepada baginda Rasul, lantas bulan itu menjadi belah. Satu di gunung Abu Qubais, dan yang kedua di gunung Gik'an. Pisah dua. Itu bukan jarak yang dekat, bukan. Lumayan jauh. Setelah itu lalu bulan ini naik. Yang di sebelah kiri naik, kanan naik sampai ke atas. Menyatu lagi. Setelah menyatu, sempurnalah permintaan mereka yang ingin bukti tadi. Sempurna. Akhirnya hari berubah, berangsur-angsur menjadi terang. Terang jadi cerah lagi, biasa. Mungkin ya seperti ini mungkin. Terang.